Pak Matius pasti makan di wilayah kota Canberra. Kita sudah ukur sama dia. Di 2010 dia jadi wakilnya Pak Gideon, dia pukul Chris Prime itu 0 Pak Kota. Kita sudah ukur. Kekuatannya dahsyat Pak Matius di kota Canberra. Karena tadi Canberra itu kan banyak pendatang Bapak Ibu dari berbagai pelosok, termasuk dari Hula Wejiru, dari Bahungalodu, dari mana-mana wilayah selatan itu kan tinggal di Canberra. Jadi akhirnya Canberra suku Sabu mendominasi kita. Preliu, Kambaniru, Mohau ini hampir 8 ribuan. Nah ini kan nilai plus buat Pak Matius. Jadi susah. Sehingga untuk jago di wilayah timur, dan kita tahu juga Pak Matius akan menang di wilayah timur. Tidak ada cara lain, harus ambil dari timur. Timur waktu itu alat ukurnya hanya ada 3 orang. Umbu Lili, Pak Lu Pelandima, dan itu Sekda sekarang. Tentunya pilihannya sudah diukur Pak. Tidak ada jalan lain, harus Umbu Lili. Karena Umbu Lili kekuatannya bukan hanya ada di wilayah timur, tapi juga ada di wilayah selatan. Bisa imbangi sama Pak Matius dan Abraham Lincoln. Itu pertimbangan waktu itu. Kita mau maju ini kan kita harus pertimbangan semua, selain kemampuan. Tentunya dukungan dari wilayah. Ini harus dipertimbangkan betul-betul. Sehingga tidak ada jalan lain, harus Umbu Lili. Jadi Pak Gideon hari itu setengah paksa. Dia janji di situ. Umbu, targetnya hanya bukan sebagai wakil bupati. Tapi nanti setelah itu, setelah selesai saya punya periode, saya akan berdiri di depannya Umbu, mengantar Umbu sebagai bupati Sumba Timur. Itu janjinya Gideon Milior. Bapak Ibu, pilkada seperti kita tahu, kita kaku di kota. Kaku Pak. Kita kaku di kota, kita kaku di Canberra. Untung di Pangolodo ini kita kalah 800 waktu itu, tapi tidak hari ini kalau lihat di posisi. Waktu itu kita kalah dengan Pak Matius 800. Kita kalah di Melolo 1500. Tapi di Rende kita menang 4000 Bapak Ibu. Di Hula Wejiru kita menang lebih suara 1500. Di Kahwaiti kita menang lebih hampir 1000 suara. Jadi di wilayah timur ini total kita menang. Kemudian Pak Gideon menang di wilayah barat. Kota selatan kita kalah. Akhir cerita bahwa paket GBY ULP terpilih sebagai bupati 2015-2020 saat itu. Bapak Ibu, saya ini sering dampingi Pak Gideon. Saya sering dampingi Pak Gideon ke Singapura. Karena Ibu Gideon ini harus periksa rutin di dokter di Singapura itu setiap tahun 2 kali, April dan Agustus. Kebetulan saya yang sering mendampingi beliau. 2016 ini paket ini baru dilantik bulan Februari. 2017 April, baru 1 tahun 2 bulan. Itu beliau di Singapura sudah bicara, Abah, pilkada ke depan kita harus cari paket yang menarik untuk kita dukung. Saya pikir mungkin ada clash. Ini omong lagi emosi. Nanti kalau udah netral kembali lagi dukung Umbu Lili. Saya pikir begitu, atau mungkin lagi mabuk wine atau apa. Ini kita sama-sama tahu Pak, politisi kalau sudah tidak pegang komitmen itu sampah, tempatnya sampah. Saya 6 periode karena saya punya komitmen. Saya pegang komitmen. Walaupun saya dihujat kiri kanan, tapi saya punya komitmen. Itu yang membuat saya survive atau mampu bertahan. Tapi kalau sudah tidak punya komitmen, kau tidak lebih dari sampah. Sampah betul, orang bilang lalat memang hinggap di tempat sampah Pak. Tapi dia walaupun ada bunga atau apa di sana, dia lebih suka sampah. Itu sudah mulai Bapak Ibu. Setiap pertemuan Golkar di provinsi, kemudian ada Musda Golkar. Musda Golkar itu Umbu Lili ditarik sama. Jadi waktu habis konflik kita di 2015, kita lakukan Musda. Kita lakukan Musda itu, Pak Gideon terpilih Bapak Ibu. Dia singkirkan Pak Lulu. Padahal orang punya anak tidak salah apa-apa. Beliau
geser Pak Palulu. Beliau duduk sebagai ketua, juga tidak minta, tidak pasang Pak Palulu sebagai dewan penasehat ke apa ke di Partai Golkar, tidak ada. Beliau susun sendiri. Padahal waktu itu 2015 saya bertarung lawan sama Pak Gideon. Saya, Om Buyadar, kita maju bertarung lawan Pak Gideon. Pak Gideon dapat 23 suara, itu bapak dari Peranda yang bapaknya Pak Ayub, ketua tim suksesnya Pak Gideon. Pak Gideon menang 23 suara, saya Om Buyadar dapat 14, saya dapat 11 suara. Kita lawan sama Pak Gideon. Kemudian setelah beliau terpilih, beliau juga terpilih sebagai ketua formatur. Kita Golkar waktu itu berharap, Pak Gideon baru jadi orang Golkar, Pak. Dia mundur dari PNS itu baru saja di 2010. Setelah terpilih jadi bupati 2010, baru beliau mundur dari PNS. Kita berharap waktu itu dia masukin Pak Palulu sebagai dewan penasehat, tapi tidak. Beliau pilih Umbu Lili sebagai ketua harian. Lihat saat itu Bapak Ibu, itu masih di 2015. Waktu lihat beliau tempatkan Umbu Lili sebagai ketua harian Partai Golkar, kami orang-orang yang senior di Partai Golkar, kami sudah yakini, ini proses kaderisasi berjalan di Partai Golkar. Artinya sudah dipersiapkan lahannya buat Umbu Lili. Kalau ini nyaman. Tapi dalam perjalanan Bapak Ibu, setelah menang jalan sudah, setiap ada pertemuan di Kupang, di Jakarta ataupun Munas, itu Umbu Lili tidak pernah diwakilkan. Saya yang ditunjuk untuk wakili ketua ke Kupang, ke Jakarta dalam pertemuan-pertemuan Golkar. Tidak pernah sekalipun Umbu Lili diwakilkan. Saya sudah mulai merasa Bapak Ibu. Kemudian Pak Gideon juga tidak menjalankan perintah organisasi. Perintah organisasi itu minimal kau harus lakukan rakerda tiap tahun, rapat kerja daerah, kabupaten. Itu beliau tidak pernah lakukan. Beliau tidak pernah lakukan konsolidasi partai. Struktur partai di tingkat kecamatan itu hanya 7 yang ada. 15 tidak pernah ada. Pengurus di tingkat desa juga tidak ada. Sudah diulang kali diingatkan oleh DPD 1. Pak Gideon juga tidak lakukan. Kita jalan saja Bapak Ibu. Beliau 7 itu beliau lakukan hanya dalam kapasitas sebagai bupati. Kalau lagi kunjungan kerja, 1 minggu sebelumnya dia telepon camat, kau susun orang di sana sebagai pengurus Golkar. Bukan begitu cara Golkar bangun kekuatan Bapak Ibu. Makanya Golkar terpuruk terus dari 2010 itu. Kita sadar lah, ini cara begini mati Golkar kalau begini. Bapak Ibu, sebelumnya Pak Gideon juga lakukan kampanye secara terbuka buat caleg dari Partai Gerindra, caleg dari Partai Nasdem atas nama Frit Briasera, caleg DPR RI. Padahal di kabupaten ini ada caleg, ada Ibu Silvi Anggraini, istri almarhum Bu Meangkunda, itu calegnya Golkar. 2 kali ibu ini maju Pak, nggak pernah didukung suara. Pak Gideon pasif, malah dukung orang lain. Bahkan setelah frontal, dukung caleg dari partai lain. Bos, di Golkar ini didirikan oleh Soeharto. Soeharto dipecat oleh Partai Golkar di zaman Orde Baru. Apalagi kau. Hilanglah kesabaran dari DPD 1. Ada 12 surat peringatan buat Pak Gideon, tapi tidak diubris. Beliau melakukan kampanye terbuka. Pernah juga di rumahnya Panatan Behat. Pernah di rumahnya Yadar Pilangira. Bahkan pernah kami lagi kampanye di Dapil 4. Di tempatnya siapa? Bukan, Rambu Ince Rambu Yakub. Kami lagi kampanye, ada Umbu Lili, kita semua ke tempatnya Rambu Ince. Kampanye buat Rambu Ince. Beliau malah pergi di Kondamara, kampanye buat caleg DPR RI Partai Nasdem dan caleg Nasdem Kabupaten. Ini ketua partai ya. Kami bingung Bapak Ibu. Ya DPD 1 jangan dilawan lah. DPD 1 peringatkan 12 kali surat gak dibalas. Keluar surat pemberhentian sementara.
Surat pemberhentian sementara di Pak Gideon dikeluarkan tanggal 7 Januari. Diberhentikan bukan Pak Gideon saja, Ketua dan Sekretaris Partai dan Robert Rio diberhentikan dari Ketua Partai dan Sekretaris Partai. Dikasih waktu 1 bulan agar beliau segera lakukan konsolidasi. Dan nanti kalau sudah selesai konsolidasi, jabatan Ketua Partai akan dikembalikan lagi. Tapi sama Pak Gideon tidak dilakukan. Beliau malah berangkat Jakarta, beliau sudah dipecat. Malah pakai uang Partai Golkar, berangkat ke Jakarta, gugat Partai Golkar di Jakarta. Bos, uang partai itu, kau udah dipecat itu. Mestinya kalau kau mau gugat pakai uang pribadi, jangan pakai uang partai. Saya mau terbuka Bapak Ibu, capek kita. Karena beliau kampanye di tempat lain, di kampanye di paket apa nggak tahu sebelah. Hah? Kami dicap pengkhianat. Kalau kami diam, bahaya. Lama-lama orang bisa mau. Jadi kami terpaksa harus juga lakukan klarifikasi. Kami coba menutup, kesian dia, malu nanti. Tapi terus saja dia cap kami pengkhianat. Pertama saya Pak, waktu dia berhentikan saya yang dicap sebagai pengkhianat. Itu pemilu tinggal 3 bulan. Masa saya mau otaki pecat Pak Gideon? Ngapain? Oh saya juga tidak ada kepingin ke situ kok. Saya dicap sebagai pengkhianat. Belum selesai. Itu sudah jadi rumus di kota. Saya ini lagi jadi caleg Bapak Ibu. Saya dipreteli seluruh saya punya tim. Timnya saya tidak ada lagi. Saya tinggal jalan sendiri. Itu terjadi benar. Belum puas di saya, merambat lagi ke Dapil 4. Sikat lagi sama Anton juga. Sama juga. Dicap sebagai pengkhianat. Terakhir jam 11 malam, saya ditelepon sama Pak Ayub. Pak Ayub bilang, hei saya salah apa ini? Kok saya lagi mulai dikerjain? Saya bilang, kau punya salah itu kau pakai nama Ayub di muka. A. Karena ini disikat ini A semua ini Pak. Ali, Anton, sekarang Pak Ayub. Jadi 3A itu waktu populer di kota. Triple A katanya. Kami dibantai habis-habisan. Betul Bapak Ibu. Saat itu kita sepakat bersama seluruh caleg yang ada. Kita jualan kemana-mana. Kalau Partai Golkar menang, ULP jadi calon bupati Partai Golkar. Dan aneh bin ajaib di tengah tekanan itu. Bupati, sekda, telepon camat, telepon kepala desa. Tidak boleh dukung. Sama dengan hari-hari ini Bapak Ibu. Kami tahu pasti Ustadz juga ditelepon supaya jangan dukung. Jangan dukung sama ULP. Semua orang ditelepon Pak. Camat. Pak Yohanes bersedia maju jadi wakil bupati. Digeser. Diancam digeser Pak. Dari kepala dinas ekonomi. Jadi kepala dinas pertanian. Dilempar staf ahli. Menjadi tidak ada jabatan. Staf ahli bidang hukum dan pemerintahan. Mantap. Politik. Bidang hukum dan politik. Mungkin karena mau maju. Seperti itu Pak. Padahal kami ini yang berdarah-darah. Usung Pak Gideon itu dari 2005. Saya itu bujuk Pak Mehang. Saya Pak yang bujuk Pak Mehang mati-matian. Saya bujuk Pak Mehang karena Pak Mehang selalu ngomong sama saya. Kalau saya harus maju. Saya tidak mau maju lagi dengan orang yang bermain politik. Saya tidak mau cari wakil yang bermain politik. Saya mau cari orang yang benar-benar mau kerja. Itu Pak Mehang, karena saya punya kedekatan khusus dengan Pak Mehang. Sehingga saya dorong sama Pak Gideon. Bukan itu saja Bapak Ibu. Dari kabit ekonomi, saya dorong naik jadi asisten 2. Dari asisten 2 hanya setengah tahun meluncur jadi wakil bupati. Tanpa ongkos. Ini kita ngomong terbuka. Kok sekarang malah beliau bikin Golkar seperti itu? Kami dicap pengkhianat. Katanya beliau sementara menggugat di mana? Di Jakarta, di Mahkamah Partai. Dan kami dicap sebagai kader besutan katanya. Hah? Kader besutan katanya Pak Gideon. Kami kader yang kadarnya terukur Pak. Kalau beliau kader tapi kadarnya tidak jelas. Saya harus jawab itu. Kalau kader yang punya kadar terukur, tidak mungkin dia lakukan pengkhianatan seperti itu.
Tidak mungkin jualan partai lain. Kita lagi berjuang mau besarkan ini partai, malah kau besarkan partai lain. Sekarang ketika kau diberhenti, kau ucap kami pengkhianat. Yang benar ini siapa? Bapak Ibu, hari-hari ini beliau keliling, tinggalkan jam kerja Pak. Beliau turun, kami 3 kali pilkada selalu ada PLT Bupati. PLT Bupati itu netral. Tapi hari ini kita berhadapan dengan Gideon yang tidak maju lagi dan berpihak. Sudah 4 kali ada di panggung Bapak Ibu. Panggung kampanye. Kita tidak bisa tutup ya. Calon yang mau maju ini kita tahu ada Dr. Matius Kitu dengan Umbah Kumbeju dari partai usungan PKB, PKPI dengan Perindo, tapi dia masih kejar lagi, ada 3 kursi lagi. Dia masih kejar Demokrat dan dia masih kejar Gerindra. Saya yakin kalau Pak Matius sudah ada dalam jet. Terus di sebelah ini ada Chris Prime dengan siapa lagi? David Wadu. Ya, saya bukan saya tidak maksud, saya tidak sengaja. Memang saya orangnya pelupa. Apalagi dia caleg tidak dapat kursi kemarin saya. Ya, habis dia bilang juga Bu Lili melompat pagar, bagaimana nih Pak David Wadu, dia kampanye di sana, dia sikat sama Bu Lili habis-habisan. Pak, kalau mau maju kami tidak pernah kampanye buat, tidak pernah sikat dulu sama Pak Matius, dia mau maju kita biarkan maju kok. Kami tidak pernah hujat kami punya calon lawan, tapi ini kali kami dihantam dengan berbagai, dikancing semua PNS ini dipantau Pak. Bayangkan ada dalam 1 tahun ini PNS mutasi ini sudah 4 kali Bapak Ibu, pecah rekor. Bukan di Sumba Timur tapi di Indonesia mungkin. Di tengah-tengah pandemi COVID. Padahal ada larangan tidak boleh lakukan mutasi. Tapi begitu lihat ada yang sikat, begitu lihat ada yang sikat. Bukan hanya 1-2, ratusan orang digeser. Ini kan bahaya di daerah kalau seperti ini. Mau jadi apa kita? Beliau total. Kemarin lagi bikin acara di Kahiri, bikin Lewa Bersatu. Itu masa dibawa dari semua penjuru di Sumba Timur, lebih sedikit dari yang ada di sini. Itu bukti Bapak Ibu. Di Kahiri itu mungkin tidak lebih dari 1000. Kalau tempatnya kita tahu kok hanya 1 leret begini ini, 1 leret lagi begini. Kalau ini kan full. Dan kami lihat itu persiapan di Kahiri 1 bulan. Dapatnya 800 orang. Benar, ini tidak lebih dari 1 minggu. 3 hari lalu baru dipastikan tanggal hari ini. Dan hari ini kita datang, makanya saya tidak keliru, saya bilang bahwa kami di posisi ini kami siap dilantik. Kalau melihat seperti ini, kami sudah keliling, kami sudah kerja 2 tahun Bapak Ibu. Kami sudah keliling 2 tahun. Kami selama ini kita pertemuan kita perkecil, tapi kita banyakkan titik. Kita banyakin titik karena waktunya masih panjang. Sekarang mulai hari ini show time. Artinya mulai dari Kaliuda. Kita akan bikin yang besar terus seperti ini. Karena memang tuntutan masyarakat, bukan kita yang mau. Kita tidak sama seperti mereka. Di sebelah itu Bapak Ibu bikin kampanye di 1 titik, itu masanya dimobilisasi dari berbagai wilayah. Di tempat itu sendiri yang tunggu tidak lebih dari 20-30 orang. Ini siapa mau tipu siapa, mau help siapa. Begini, ini saya ada di atas panggung kampanyenya calon bupati mulai dari 2004. Saya tidak pernah lihat model seperti itu. Ini mau tipu siapa? Kalau hanya mau bangun opini supaya orang lihat di Facebook, kau rame. Tapi kau menipu diri sendiri dan kau sendiri yang akan rugi. Buat apa seperti itu? Kami dari Wengapu tadi tidak sembunyi Pak, ada sekitar 20 mobil. Dan kita punya pendukung, kita tidak minta ada dalam panggung. Geser, menyebar ada di belakang sana. Supaya di dalam panggung ini murni tuan rumah. Di sini kita bisa ukur kekuatan. Bapak Ibu, pemilu tinggal 5 bulan. Saya pikir saya tidak di posisi untuk menyampaikan program.
Umbu Lili sudah ditetapkan oleh Partai Golkar karena prestasi. Dulu Pak Gideon harus lakukan survei. Harus survei wakil. Dapat komposisi Pak Gideon dan Pak Matius. Kemudian 2015 survei hasilnya juga dapat Pak Gideon dan dapat ULP. Hari ini Bapak Ibu, sejak tanggal 19 April 2019 kemarin, begitu tahu dapat kursi, itu DPP Pak langsung tetapkan ULP sendiri sebagai calon bupati. Hanya 2 kabupaten di NTT, dari 9 kabupaten yang melaksanakan pilkada, hanya 2 kabupaten yang langsung ditetapkan calon bupati, Sumba Timur dan Melaka. Karena prestasi kursi yang kita peroleh. Kami kampanye Pak, kalau kami menang Umbu Lili jadi calon bupati, dapatnya 8 kursi, kan masih banyak partai itu Pak. Partai lain juga omong yang sama kok. PAN juga ngomong. Kalau kita menang Pak Kris jadi bupati, dapat 3 kursi. Itu pengakuan kedaulatan ada di tangan rakyat, dan itu dibuktikan, diimprofkan pada 19 April 2019. Jadi saya pikir Bapak Ibu, dengan tidak mendahului keputusan Sang Halik di atas, saya yakini bahwa kami di posisi ini sudah menang. Tinggal keputusan dari atas. Kalau lihat masyarakat ini antusias di beberapa titik yang kami sudah kunjungi, kami sudah sapu bersih Bapak Ibu. Mereka baru mulai, kita sudah selesai di selatan, sudah selesai di timur, sudah selesai di barat. Sekarang kita mulai bikin yang seperti ini. Saya pikir itu sore ini yang mampu saya sampaikan. Nanti akan soal program akan disampaikan langsung oleh Bapak Umbu Lili dan Pak Yohanes Imawunus. Sekian dan terima kasih.